Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Ekonomi Moneter C. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifka Anissa, NIM 419193. Yang kedua ada Farah Dibaresita, NIM 419216. Yang ketiga ada Zibrianti Furoida, NIM 419226. Yang keempat ada Nabila Hurini Saritanti, NIM 419231. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis ISLM dalam perspektif Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ISLM. ISLM menurut sintesa klasik, tingkat bunga timbul karena uang adalah produktif dan sebagai dana investasi. Dana di tangan pengusaha bisa menambah modal dan mendatangkan keuntungan yang tinggi. Dengan kata lain, uang dapat meningkatkan produktivitas, dan karena adanya kenaikan produktivitas ini, maka pengusaha mau membayar bunga. Sedangkan sintesa Keynes menekankan uang sebagai aktiva likuid untuk memperoleh keuntungan di pasar keuangan. Interpretasi Higgs dikembangkan lebih lanjut oleh Alvin P. Hansen, sehingga model ISLM disebut pula dengan model Higgs-Hansen. Kurva LM menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar uang modal berada dalam keseimbangan. Kurva IS menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa dalam keseimbangan. Yang selanjutnya ada model ISLM. Pemahaman atas efektivitas kebijakan moneter dapat dianalisis dengan kerangka dasar ISLM atau keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Selanjutnya, model ISLM inilah yang akan membentuk keseimbangan pada permintaan agregat dalam perekonomian. Terakhir, keseimbangan permintaan agregat yang dibentuk oleh keseimbangan ISLM pada akhirnya akan terkoneksi dengan penawaran agregat, dan keduanya akan menghadapi titik keseimbangan pada tingkat harga dan output tertentu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tentang kurva ISLM. Yang pertama, menjelaskan koneksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat, di mana keduanya dipertemukan dalam titik keseimbangan harga dan output tertentu atau equilibrium. Dalam keseimbangan ini, jika permintaan agregat meningkat, maka keseimbangan harga dan output akan bergeser ke kanan atau menyebabkan harga atau P dan output naik dengan simbol Y. Namun jika penawaran agregat yang meningkat akan mendorong harga turun, namun terjadi peningkatan pada output. Pembentukan kurva permintaan agregat atau AD secara umum dibentuk oleh keseimbangan pasar uang atau LM dan pasar barang atau IS, di mana titik keseimbangan keduanya akan bertemu pada tingkat suku bunga atau R dan output keseimbangan atau Y. Secara umum, jika IS atau LM bergerak ke kanan, maka kurva permintaan agregat pada akhirnya akan bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kurva yang kedua menjelaskan tentang keseimbangan di pasar uang atau LM, dibentuk oleh keseimbangan antara penawaran uang atau MS dan permintaan uang atau MG. Diasumsikan dalam model ini bahwa penawaran uang sifatnya adalah eksogen atau ditentukan di luar model oleh bank sentral. Selanjutnya, permintaan uang dipengaruhi oleh tiga motif permintaan uang, yaitu kebutuhan uang untuk transaksi, spekulasi, dan berjaga-jaga. Secara umum, jika MS atau MG bergerak ke kanan, maka kurva LM pada akhirnya akan bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kurva yang ketiga, jika terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar atau MS oleh bank sentral akan menggeser kurva MS atau money supply ke kanan. Selanjutnya, keadaan ini akan mempengaruhi keseimbangan di pasar uang LM dan pasar barang IS. Dengan bergesernya kurva LM ke kanan, pada akhirnya terjadi keseimbangan baru pada kurva AD dan AS, di mana kurva AD akan bergerak ke kanan. Model LM atau keseimbangan di pasar uang dapat dimodelkan sebagai berikut. MS sama dengan MD sama dengan channel plus C1 dikali Y min C2 dikali R persamaan A, di mana C1 dikali C2 lebih dari 0. Model di atas menjelaskan bahwa dalam keseimbangan jumlah uang beredar atau MS sama dengan permintaan uang atau MD, yang mana berhubungan positif dengan pendapatan atau Y dan berhubungan negatif dengan suku bunga atau R. Selanjutnya, model yang kedua, I plus G sama dengan S plus T. Model tersebut menjelaskan bagaimana dalam keseimbangan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah jumlahnya sama dengan tabungan dan pajak. Jika diuraikan lagi, maka fungsi tabungan adalah S sama dengan A 1 min B dikali YD sama dengan A plus 1 min B dikali Y min T menjadi persamaan B. Sedangkan fungsi investasi adalah I besar sama dengan I besar min I1 dikali R, di mana I1 lebih dari 0 persamaan A1. Sehingga dengan mensubstitusikan seluruh persamaan A, B, dan A1 akan didapatkan persamaan IS, yaitu I min I1 dikali R plus G sama dengan A plus 1 min B dikali Y min T plus T menjadi persamaan
A2. Y sama dengan 1 per 1 min B dikali A plus 1 plus B min B kali T min I1 kali R per 1 min B menjadi persamaan A.3. Selanjutnya persamaan A dapat menghasilkan persamaan LM, yaitu R sama dengan C0 per C2 min MS per C2 plus C1 dikali Y per C2 menjadi persamaan yang A4. Lalu ada perspektif ISLM di dalam Islam. Pertumbuhan moneter dalam sistem ekonomi Islam selalu didasarkan pada keadaan atau kondisi real. Sektor moneter tidaklah independen terhadap perubahan-perubahan di sektor real. Keduanya berintegrasi dalam satu kesatuan. Sektor real akan menentukan beberapa level keseimbangan di sektor moneter. Namun, bukan berarti pergerakan sektor real disebabkan oleh sektor moneter. Lalu di dalam hubungan sektor real dan sektor moneter dalam Islam, terdapat beberapa pandangan dari mazhab. Yang pertama, atau dari mazhab pertama, yaitu ketika kebutuhan permintaan uang bergeser dari MD0 menjadi MD1 yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan uang untuk spekulasi, maka titik keseimbangan baru dalam sektor moneter akan berubah pula. Perubahan ini menyebabkan jumlah uang beredar bertambah menjadi M1. Namun, pertambahan M0 ke M1 tidak berpengaruh terhadap peningkatan agregat demand. Dalam ilmu ekonomi diketahui bahwa permintaan agregat atau AD adalah fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintahan, dan net ekspor dan impor barang. Pergeseran MD0 menjadi MD1 adalah pergeseran yang semu atau permintaan uang imajiner. Besarnya permintaan uang untuk spekulasi adalah delta MDS-PEC sama dengan MD1 min MD0. Karena permintaan uang spekulasi ini tidak ada yang ditransaksikan untuk peningkatan sektor real, maka keberadaan delta MDS-PEC tidak berdampak pada salah satu variabel dan fungsi permintaan agregat atau AD. Kesimpulannya, permintaan uang imajiner tidak akan berdampak pada peningkatan pendapatan real. Kemudian dari mazhab kedua menjelaskan adanya spekulasi menyebabkan MD0 bergeser ke MD1. MD1 adalah permintaan uang imajiner di mana peningkatan permintaan ini bukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau investasi produktif, melainkan untuk perdagangan uang. Nah, untuk menghilangkan motif spekulasi ini, Bank Sentral akan meningkatkan NIU. Apabila Bank Sentral membiarkan NIU tetap, maka akan terjadi tekanan Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar pada tingkat MS1. Padahal tambahan kebutuhan uang beredar tersebut hanyalah bersifat palsu, yaitu untuk memperdagangkan uang. Sehingga untuk menghilangkan motif spekulasi ini, yaitu dengan mengembalikan tingkat keseimbangan kembali kepada MS sama dengan MD, sehingga pemerintah harus meningkatkan pajak atas aset produktif yang diangburkan atau idle funds sebesar NIU 0 NIU 1. Kemudian dari mazhab ketiga menjelaskan adanya permintaan uang imajiner akan menggeser kurva permintaan uang bergeser ke kanan atas, sehingga keseimbangan akan terjadi pada titik P1. Jadi seakan-akan telah terjadi peningkatan expected return dari perekonomian sebesar P0 P1. Padahal dalam kenyataannya tidak terjadi peningkatan expected return tersebut. Hal ini dikarenakan karena tidak ada perubahan yang terjadi pada sektor real. Peningkatan expected return perekonomian sebesar P0 P1 hanyalah suatu ilusi. Semakin besar induced knowledge dari masyarakat, maka akan semakin cepat diketahui adanya ilusi tersebut. Sehingga pelaku ekonomi akan segera menyadarinya dan keseimbangan akan kembali pada titik P0. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.